Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik, bagaimana perlakuan umat muslim yang seharusnya terhadap orang-orang non-Islam. Hak-hak non-muslim di sebuah negara Islam. Belum lama ini, telah ditulis sejumlah buku mengenai hak-hak non-muslim yang harus hidup di bawah aturan hukum Islam. Kebanyakan dari buku-buku ini, mempresentasikan hal-hal yang kelihatannya baik dari pandangan Islam, tanpa menyingkapkan sisi-sisi negatif yang terkandung dalam hukum-hukum ini. Pembahasan yang singkat ini berupaya menguji hukum-hukum ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh keempat mazhab fikih, atau jurisprudensi. Pembahasan ini bertujuan untuk menyadarkan kamu, akan implikasi-implikasi negatif dari hukum-hukum tersebut, tanpa mengabaikan pandangan-pandangan yang lebih toleran dari para reformis modern. Harapan saya yang mendalam, adalah agar pembahasan ini akan membukakan kepada kamu, kebenaran yang sesungguhnya dalam sisi positif maupun sisi negatifnya. Konsep negara Islam. Sebuah negara Islam, pada dasarnya, adalah sebuah negara ideologis, dan oleh karena itu, secara radikal, berbeda dengan sebuah negara nasional. Pernyataan yang dibuat oleh Maududi ini, memberi fondasi dasar bagi sistem politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan, semua negara Islam yang memberlakukan hukum Islam. Sistem ideologi ini, bermaksud mendiskriminasi orang menurut kelompok keagamaannya. Maududi, yang adalah seorang sarjana Muslim Pakistan terkemuka, meringkaskan perbedaan-perbedaan mendasar, antara negara Islam dan negara sekuler, sebagai berikut. 1. Negara Islam adalah sebuah negara yang bersifat ideologis. Para penduduknya dibagi menjadi orang-orang Muslim, yaitu mereka yang percaya pada ideologi negara itu, dan orang-orang non-Muslim, yaitu yang tidak percaya pada ideologi negara. 2. Tanggung jawab atas kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan negara semacam itu, berada di tangan orang-orang yang percaya pada ideologi Islam. Oleh karena itu, orang-orang non-Muslim tidak dapat diminta untuk melaksanakan, atau dipercayai, untuk mengambil tanggung jawab dalam membuat kebijakan. 3. Suatu negara Islam, harus membedakan, atau tepatnya mendiskriminasi, antara orang-orang Muslim dan non-Muslim. Namun, hukum Islam, yaitu syariah, memberlakukan orang-orang non-Muslim beberapa hak tertentu, yang membatasi mereka agar tidak terlibat dalam urusan-urusan negara, karena mereka tidak mengakui ideologi negara tersebut. Apabila mereka memeluk Islam, mereka menjadi partisipan setara dalam segala perkara yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Pandangan tersebut di atas, berasal dari Hanafi, salah satu mazhab jurisprudensi Islam. Ketiga mazhab lainnya adalah Maliki, Hanbali, yaitu mazhab yang paling ketat dan paling fundamental dari semua, dan Salafi. Keempat mazhab tersebut, secara dogmatis sepakat atas dasar pengakuan iman Islam, dalam interpretasi mereka terhadap hukum Islam, yang berasal dari 4 sumber, yaitu A. Quran, yaitu kitab suci komunitas Muslim, yang berisi kutipan-kutipan langsung dari Allah, yang diyakini didiktekan oleh Jibril. B. Hadis, yaitu kumpulan tradisi-tradisi Islam, yang meliputi perkataan dan perbuatan Muhammad, sebagaimana yang didengar oleh para sahabatnya, tangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, yang baru ditulis ratusan tahun setelah kematian Muhammad. C. Qiyas, yaitu keputusan legal yang diambil oleh para ahli hukum Islam, berdasarkan kasus-kasus yang telah ada sebelumnya. D. Ijma, yaitu interpretasi terhadap hukum Islam, yang dihasilkan melalui konsensus para sarjana Muslim yang terkemuka di sebuah negara tertentu. Hukum-hukum tekstual yang dicantumkan dalam Quran hanya sedikit. Ada pintu yang terbuka lebar bagi para sarjana terkemuka untuk memberikan fatwa, atau opini legal, berdasarkan Quran, hadis, dan disiplin Islami lainnya, seperti yang akan kita lihat kemudian. Klasifikasi orang-orang non-Muslim. Dalam artikelnya yang berjudul, The Ordinances of the People of the Covenant and the Minorities in an Islamic State, Syekh Naji Ibrahim Ibn Abdullah mengemukakan, bahwa para ahli hukum mengklasifikasi orang-orang non-Muslim, atau kafir, dalam 2 kategori, yaitu Darul Harb, atau rumah perang, yang dikenakan kepada non-Muslim yang tidak diikat dengan kesepakatan damai, atau perjanjian, dan yang darah dan propertinya tidak dilindungi dari hukum penumpahan darah. Dan Darussalam, atau rumah damai, yaitu mereka yang tercakup ke dalam 3 klasifikasi berikut. 1. Kaum dhimmi, atau orang-orang yang ditahan, yaitu orang-orang non-Muslim taklukan yang hidup di negara-negara Muslim, dan setuju untuk membayar jizyah, atau pajak nyawa, untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, dan harus tunduk kepada hukum Islam. Orang-orang ini menikmati perjanjian yang permanen, selama tetap membayar jizyah. Namun perlindungan dan keamanan itu dapat dihentikan sepihak oleh orang-orang Muslim,
yang berakibat pada terancamnya nyawa dan harta benda orang-orang non-Muslim. 2. Kaum Hudna, atau damai, adalah orang-orang yang menandatangani kesepakatan damai dengan orang-orang Muslim, setelah mereka dikalahkan dalam perang. Mereka boleh tetap tinggal di negeri mereka, namun tunduk pada jurisprudensi legal Islam, seperti kaum dhimmi, dengan syarat, mereka tidak boleh mengobarkan perang terhadap orang Muslim. 3. Mustamin, atau orang-orang yang dilindungi, adalah orang-orang yang datang ke sebuah negara Islam sebagai utusan, pedagang, pengunjung, atau pelajar, yang ingin belajar mengenai Islam. Kaum Mustamin tidak boleh memerangi orang Muslim, dan tidak diwajibkan untuk membayar jizyah, namun mereka dipaksa untuk memeluk Islam. Jika ia tidak mau memeluk Islam, ia diizinkan untuk kembali ke negaranya dengan selamat. Orang Muslim dilarang untuk menyakitinya dengan cara apapun. Ketika ia telah kembali ke negaranya sendiri, maka ia diperlakukan sebagai orang yang berasal dari Darul Harb. Hukum Islam dan kaum dhimmi. Para mufti Muslim, yaitu pihak otoritas legal, sepakat bahwa perjanjian dengan kaum dhimmi, terutama harus diberikan pada para ahli kitab, yaitu orang-orang Kristen dan Yahudi, kemudian kepada kaum Magi, atau para penganut Zoroaster. Namun demikian, mereka tidak bersepakat mengenai apakah perjanjian apapun harus ditandatangani, maupun diberlakukan pada kelompok-kelompok lain, seperti kaum ateis atau komunis. Kelompok Hanbali dan Salafi percaya, bahwa tidak boleh mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang tidak bertuhan, atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kelompok Hanbali dan Maliki menegaskan, bahwa jizyah dapat diterima dari semua orang kafir, apapun kepercayaan dan keyakinan iman mereka pada Tuhan. Namun demikian, Abu Hanifah tidak ingin jika kaum pagan Arab mendapatkan pilihan ini, karena mereka sebangsa, atau satu kaum, dengan Muhammad. Mereka hanya diberikan dua pilihan, yaitu masuk Islam, atau dibunuh. Jizyah, atau pajak nyawa. Jizyah, secara harafiah, berarti hukuman. Jizyah adalah pajak perlindungan, yang dikenakan pada orang-orang non-Muslim, yang tinggal di bawah rezim Islam, yang menegaskan status legal mereka. Maududi menyatakan, bahwa penerimaan jizyah menetapkan perlindungan hidup dan properti mereka, dan oleh karena itu, tidak boleh negara Islam, atau publik Muslim, mengganggu properti mereka, dan kehormatan atau kebebasan mereka. Membayar jizyah adalah simbol penghinaan dan penundukan, karena kaum dhimmi tidak dipandang sebagai warga negara sebuah negara Islam, walaupun mereka, dalam berbagai aspek, adalah penduduk asli negara itu. Sikap semacam itu, mengasingkan kaum dhimmi dari menjadi bagian penting komunitas. Bagaimana mungkin seorang dhimmi dapat merasa betah berada di tanah airnya sendiri, di tengah-tengah kaumnya sendiri, dan dengan pemerintahnya, ketika ia mengetahui bahwa jizyah yang dibayarkannya adalah simbol penghinaan dan penundukan diri? Dalam bukunya yang berjudul The Islamic Law Pertaining to Non-Muslims, Syekh Abdullah Mustafa Al-Muraghi menyebutkan bahwa jizyah hanya dapat dihapuskan dari seorang dhimmi jika ia menjadi Muslim atau mati. Kaum Salafi menegaskan bahwa jizyah tidak secara otomatis dihapuskan ketika seorang dhimmi memeluk Islam. Jizyah telah menjadi semacam sarana untuk mendorong kaum dhimmi agar meninggalkan iman mereka dan memeluk Islam. Syekh Naji Ibrahim Ibn Abdullah menyimpulkan tujuan jizyah. Ia mengatakan, mengutip Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahwa jizyah ditetapkan untuk melindungi darah kaum dhimmi, sebagai simbol penghinaan terhadap orang-orang kafir, dan sebagai cemooh, serta hukuman terhadap mereka. Dan seperti yang disebutkan oleh kelompok Salafi, jizyah diberikan sebagai ganti, atau pembayaran, karena tinggal di negara Islam. Lalu Ibn Qayyim menambahkan, oleh karena semua agama adalah milik Allah, jizyah bertujuan untuk menghina kekafiran dan para pengikutnya, dan mencemooh mereka. Memberlakukan jizyah terhadap para pengikut kekafiran, dan menindas mereka, diwajibkan oleh agama Allah. Teks Quran menegaskan pengertian ini, saat Quran mengatakan, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk, Surah 9 ayat 29. Hal yang kontradiktif dengan ini, adalah membiarkan orang-orang kafir menikmati kejayaan mereka, dan mempraktekkan agama mereka sesuka hati mereka, sehingga mereka dapat memiliki kuasa dan otoritas. Kaum dhimmi dan praktek-praktek religi. Orang-orang Muslim percaya, bahwa kaum dhimmi adalah orang-orang yang musyrik, atau politeis, karena mereka melihat bahwa kepercayaan kepada Tritunggal, sebagai keyakinan kepada tiga Tuhan. Mereka mengklaim, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Oleh karena itu, untuk menjaga orang-orang Muslim dari kesesatan, terutama dari dosa yang tidak terampuni, yaitu syirik, atau politeisme, praktek-prakteknya dilarang di kalangan orang Muslim, karena hal itu dipandang sebagai kekejian besar. Ketika orang Kristen mempraktekannya secara terbuka, itu menjadi godaan dan himbauan untuk murtad. Penting diperhatikan di sini, bahwa menurut Muraghi,
Kaum dhimmi dan orang-orang kafir adalah para penganut politeisme, dan oleh karena itu, harus mendapat perlakuan yang sama. Menurut para ahli hukum Islam, ketetapan-ketetapan legal berikut ini harus diberlakukan pada kaum dhimmi, yaitu orang-orang Kristen dan juga Yahudi, yang tinggal di tengah orang Muslim. 1. Kaum dhimmi tidak diizinkan membangun gedung gereja baru, biara, atau sinagoga. Mereka diizinkan untuk merenovasi gereja-gereja tua, atau gedung-gedung ibadah yang ada. Mereka tidak diizinkan untuk menambahkan konstruksi baru apapun. Gereja-gereja tua adalah gedung-gedung gereja yang telah ada sebelum penaklukan Islam, dan termasuk ke dalam perjanjian damai yang disusun oleh orang-orang Muslim. Gedung gereja apapun, biara, atau sinagoga, di Jazirah Arab, atau Arab Saudi, dilarang. Itu adalah negeri Muhammad, dan hanya Islam yang boleh ada di sana. Namun, orang-orang Muslim, jika mereka menginginkannya, diizinkan untuk menghancurkan semua rumah ibadah non-Muslim, di negeri manapun yang mereka taklukkan. 2. Kaum dhimmi tidak diizinkan untuk berdoa, atau membaca kitab-kitab suci mereka keras-keras, di rumah atau di gereja, agar orang Muslim tidak mendengar doa-doa mereka. 3. Kaum dhimmi tidak diizinkan mencetak buku-buku religius mereka, atau menjualnya di tempat-tempat publik, atau di pasar. Mereka diizinkan untuk menerbitkannya, dan menjualnya, di kalangan mereka sendiri, dalam gereja mereka dan biara-biara mereka. 4. Kaum dhimmi tidak diizinkan untuk memasang salib di rumah, atau gereja mereka, oleh karena salib adalah lambang kekafiran. 5. Kaum dhimmi tidak diizinkan untuk menyiarkan, atau mempertunjukkan, ritual-ritual upacara keagamaan mereka, di radio, atau televisi, atau menggunakan media untuk menerbitkan gambar-gambar seremoni religius mereka, di surat kabar dan majalah. 6. Kaum dhimmi tidak diizinkan untuk berkumpul di jalanan pada perayaan-perayaan religius mereka. Namun, masing-masing mereka harus berjalan cepat-cepat menuju ke gereja atau biara mereka. 7. Kaum dhimmi tidak diizinkan untuk menjadi tentara, kecuali jika ada kebutuhan mendesak bagi mereka, yang mana mereka tidak diizinkan untuk menduduki posisi-posisi pemimpin, namun mereka hanya dipandang sebagai pembunuh atau tentara bayaran. Maududi, yang adalah anggota Hanafi, menunjukkan pendapat yang lebih ramah terhadap orang Kristen. Ia mengatakan, dalam kota-kota mereka, mereka diizinkan untuk melakukannya, yaitu praktek keagamaan mereka, dengan kebebasan penuh. Namun di wilayah-wilayah yang murni penduduknya Muslim, pemerintah Islam memiliki hak penuh untuk memberlakukan larangan terhadap praktek-praktek mereka, jika dipandang perlu. Kemurtadan dalam Islam. Kemurtadan berarti menolak agama Islam, baik dengan tindakan maupun perkataan. Oleh karena itu, murtad berarti seseorang mengakhiri keterlibatannya dengan Islam. Ketika seseorang menolak kredo-kredo fundamental Islam, maka ia menolak iman, dan ini adalah murtad. Dalam Islam, tindakan seperti ini dipandang sebagai dosa yang sangat besar. Quran mengatakan, bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, yaitu Muhammad, benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah, bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat, sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah 3 ayat 86-89. Pada dasarnya, hukum Islam mewajibkan orang-orang Muslim agar tidak memaksa kaum dhimmi memeluk Islam. Adalah kewajiban setiap orang Muslim, untuk menunjukkan kebajikan-kebajikan Islam, sehingga orang-orang non-Muslim akan memeluk Islam dengan sukarela, setelah menemukan kebesaran dan kebenaran Islam. Sekali seseorang menjadi Muslim, ia tidak bisa berbalik lagi. Jika ia berpaling dari Islam, pertama-tama ia akan diperingatkan, kemudian ia akan diberi waktu 3 hari untuk berpikir dan bertobat. Jika ia tetap dalam kemurtadannya, istrinya harus menceraikannya, propertinya disita, dan anak-anaknya diambil darinya. Ia tidak diizinkan untuk menikah lagi, melainkan, ia harus dibawa ke pengadilan dan dihukum mati. Jika ia bertobat, ia dapat kembali kepada istri dan anak-anaknya, atau menikah lagi. Menurut kelompok Hanafi, seorang perempuan yang murtad tidak diperbolehkan untuk menikah. Ia harus menghabiskan waktu untuk bermeditasi, untuk kembali kepada Islam. Jika ia tidak bertobat, ia tidak akan dihukum mati, namun ia harus dianiaya, dipukuli, dan dipenjarakan, hingga ia mati. Mazhab syariah lainnya, menuntut agar ia dihukum mati. Penghukuman tersebut di atas, dipaparkan dalam sebuah hadits yang dicatat oleh Sunan An-Nasai, dilaporkan oleh Ibn Abbas, bahwa utusan Allah berkata,
barang siapa mengganti agamanya, dari Islam menjadi agama lain, bunuhlah dia. Sunan An-Nasai 4059. Dalam bukunya yang berjudul Syariah di Islamic Law, Doi mengemukakan, hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati bersama oleh keempat mazhab jurisprudensi Islam. Seorang non-muslim yang ingin menjadi muslim, dianjurkan untuk melakukannya, dan siapapun, bahkan ayah ibunya yang berusaha untuk menghentikan niatnya itu, boleh dihukum. Namun demikian, barang siapa melakukan usaha untuk mentobatkan seorang muslim kepada agama lain, juga akan mendapat hukuman. Hukum-hukum sipil. Kaum dhimmi dan orang-orang muslim tunduk kepada hukum-hukum sipil yang sama. Mereka harus diperlakukan sama dalam hal kehormatan, pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan perusakan properti. Mereka harus dihukum sesuai dengan hukum Islam, walaupun mereka mempunyai keyakinan religi yang berbeda. Kaum dhimmi dan orang-orang muslim sama-sama tunduk kepada hukum Islam dalam hal bisnis sipil, transaksi-transaksi keuangan, seperti penjualan, sewa-menyewa, firma, pendirian perusahaan sekuritas, hipotek, dan kontrak. Sebagai contoh, tindak pencurian dihukum dengan pemotongan tangan si pencuri, baik ia adalah seorang muslim maupun seorang Kristen. Tapi berkenaan dengan hak istimewa, kaum dhimmi tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Sebagai contoh, kaum dhimmi tidak mendapatkan izin untuk membawa senjata. Pernikahan dan anak-anak. Seorang pria muslim dapat menikahi seorang gadis dhimmi, tapi seorang pria dhimmi tidak boleh menikah dengan gadis muslim. Jika seorang wanita dhimmi memeluk Islam dan ingin menikah, ayahnya yang non-muslim tidak mempunyai otoritas untuk menyerahkannya kepada pengantin pria. Ia harus diserahkan oleh seorang wali muslim. Jika salah satu orang tua adalah seorang muslim, maka anak-anak harus dibesarkan secara muslim. Jika si ayah adalah seorang dhimmi dan istrinya memeluk Islam, istrinya harus menceraikannya. Kemudian ia, yaitu istrinya, mempunyai hak asuh atas anak-anaknya. Beberapa mazhab fundamentalis mengemukakan bahwa seorang suami muslim berhak untuk mengurung istrinya yang dhimmi di rumahnya, dan melarangnya untuk pergi bersembahyang di rumah ibadahnya. Penghukuman yang berat. Kelompok Hanafi percaya bahwa baik kaum dhimmi dan juga orang muslim harus diganjar dengan hukuman yang sama untuk tindak kejahatan yang sama. Jika seorang muslim dengan sengaja membunuh seorang dhimmi, maka ia pun harus dibunuh. Hal yang sama berlaku pada orang Kristen yang membunuh seorang muslim. Tetapi mazhab hukum lainnya mempunyai interpretasi yang berbeda terhadap hukum Islam. Kelompok Salafi berpandangan bahwa seorang muslim yang membunuh seorang dhimmi tidak boleh dibunuh, karena tidak patut mensejajarkan seorang muslim dengan seorang politeis atau musyrik. Dalam kasus seperti itu, uang darah harus dibayarkan. Hukuman yang dijatuhkan bergantung pada mazhab hukum mana yang digunakan oleh negara Islam, di mana kejahatan itu dilakukan. Ini menggambarkan implikasi dari interpretasi-interpretasi yang berbeda terhadap hukum Islam, berdasarkan hadis. Setiap mazhab berusaha untuk mendokumentasikan opini legal mereka, dengan mengacu kepada hadis, atau kepada sebuah insiden yang dialami oleh Nabi atau para khalif, yang mendapat tuntunan yang benar. Kesaksian kaum dhimmi. Kaum dhimmi tidak dapat bersaksi menentang orang muslim. Mereka hanya dapat bersaksi terhadap dhimmi lainnya, atau mustamin. Sumpah mereka tidak dipandang valid di pengadilan Islam. Berdasarkan syariah, seorang dhimmi bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk berada di bawah sumpah. Muraghi dengan tegas mengatakan, kesaksian seorang dhimmi tidak diterima, karena Allah mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan seorang kafir mengangkat tangannya atas orang-orang. Seorang dhimmi, yang dipandang sebagai orang kafir, tidak dapat bersaksi terhadap seorang muslim, walau ia memiliki kredibilitas moral. Jika seorang dhimmi telah membuat tuduhan palsu terhadap seorang dhimmi lainnya, dan pernah dihukum, kredibilitas dan integritasnya tidak dapat lagi diterima. Satu implikasi serius dari hal ini adalah, jika seorang muslim telah melakukan sebuah pelanggaran yang serius terhadap sesama muslim, dan hanya disaksikan oleh seorang dhimmi, maka pengadilan akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kasus itu, oleh karena kesaksian kaum dhimmi tidak dapat diterima. Namun, orang dhimmi yang sama ini, yang integritasnya cacat, jika ia memeluk Islam, maka kesaksiannya akan diterima, baik terhadap orang dhimmi lainnya, dan juga orang muslim, karena menurut syariah, dengan memeluk Islam, ia telah mendapatkan kredibilitas baru, yang memperbolehkan ia untuk bersaksi. Yang harus dilakukannya, hanyalah mengucapkan pengakuan iman Islam, syahadat, di hadapan para saksi, dan itu akan meninggikannya, dari status sebagai orang buangan, menjadi seorang muslim yang dihormati, dan menikmati semua hak istimewa yang dimiliki oleh seorang muslim yang bertakwa. Hukum pribadi. Dalam hal-hal pribadi sehubungan dengan pernikahan, perceraian, dan warisan,
Kaum dhimmi diperbolehkan untuk mengajukannya ke pengadilan agama mereka sendiri. Setiap denominasi Kristen mempunyai hak dan otoritas untuk menentukan hasil akhir dari setiap kasus. Kaum dhimmi bebas untuk mempraktekkan upacara-upacara keagamaan dan sosial mereka, di rumah dan di gereja, tanpa campur tangan negara, bahkan dalam hal-hal seperti minum anggur, memelihara babi, dan makan daging babi, asalkan mereka tidak menjualnya kepada orang Muslim. Secara umum, kaum dhimmi ditolak haknya untuk mengajukan perkara keluarganya, pernikahan, perceraian, dan masalah warisan di pengadilan Islam. Namun demikian, dalam peristiwa seorang hakim Muslim setuju untuk menangani kasus tersebut, maka pengadilan harus menerapkan hukum Islam. Hak-hak politik dan kewajiban-kewajiban. Negara Islam adalah suatu negara ideologis, oleh karena itu, kepala negara haruslah seorang Muslim, karena ia wajib menjalankan syariah, dan menyelenggarakan pemerintahan negara, berdasarkan Quran dan Sunnah. Fungsi Dewan Penasihatnya adalah untuk mendampinginya dalam mengimplementasi prinsip-prinsip Islam, dan mengacu kepada hukum tersebut. Orang yang tidak mengakui ideologi Islam, tidak dapat menjadi kepala negara, atau anggota Dewan. Maududi, yang menyadari akan persyaratan-persyaratan masyarakat modern, nampaknya bersikap lebih toleran terhadap kaum dhimmi. Ia berkata, berkenaan dengan suatu parlemen atau legislator yang modern, dan yang sangat berbeda dengan Dewan Penasehat dalam pengertian tradisional, aturan ini dapat diperlonggar, untuk mengizinkan orang non-muslim menjadi anggota, oleh karena sepenuhnya telah dijamin dalam konstitusi. Sehingga tidak ada hukum yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah yang harus disahkan, agar Quran dan Sunnah menjadi sumber utama hukum publik, dan kepala pemerintahan haruslah seorang Muslim. Dalam keadaan semacam ini, luasnya pengaruh minoritas non-Muslim akan dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah umum negara tersebut, atau hanya pada kepentingan kaum minoritas saja. Partisipasi mereka tidak boleh mengancam kewajiban-kewajiban fundamental Islam. Maududi menambahkan, adalah mungkin untuk membentuk dewan representatif yang terpisah bagi semua kelompok non-Muslim, dalam kapasitas suatu agensi sentral. Keanggotaan dan hak-hak memilih dari dewan semacam itu, akan dibatasi kepada orang non-Muslim, dan mereka akan diberikan kebebasan penuh di dalam kerangka kerjanya. Pandangan-pandangan ini tidak mendapatkan persetujuan dari banyak mazhab syariah lainnya, yang berpendapat bahwa non-Muslim tidak diizinkan untuk menduduki posisi apapun, yang dapat memberikan mereka otoritas atas orang Muslim. Suatu posisi dengan kewenangan, menuntut adanya implementasi ideologi Islam. Seorang non-Muslim, tanpa mempedulikan kemampuannya, ketulusannya, dan loyalitasnya terhadap negaranya, diyakini tidak dapat dan tidak akan bekerja dengan setia, untuk mencapai tujuan-tujuan ideologis dan politis Islam. Dunia bisnis. Arena politik dan sektor-sektor publik resmi, bukanlah satu-satunya wilayah dalam mana orang non-Muslim tidak diizinkan untuk menduduki suatu posisi yang memiliki otoritas. Seorang karyawan Muslim yang bekerja dalam sebuah perusahaan, menulis dalam sebuah surat, apakah diperbolehkan bagi seorang pemilik sebuah perusahaan Muslim, untuk memberikan otoritas pada seorang Kristen terhadap orang Muslim? Al-Muslim Weekly, Volume 8, Issue number 418, Friday, 2 May, 1993. Sebagai tanggapan terhadap surat ini, 3 sarjana Muslim terkemuka menyampaikan opini-opini legal mereka. Syekh Manaka Al-Qubtan, profesor untuk studi-studi lanjutan di School of Islamic Law di Riyadh, mengemukakan bahwa, pada dasarnya, perintah non-Muslim terhadap orang-orang Muslim tidak diizinkan, karena Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir, yaitu orang Kristen, untuk memusnahkan, atau dalam terjemahan lain, mempunyai otoritas atas orang-orang yang beriman. Yaitu Muslim, Surah 4 ayat 141. Karena Allah telah meninggikan orang-orang Muslim ke tingkat yang tertinggi, atas semua manusia, dan telah menetapkan sebelumnya bagi mereka kekuatan, melalui kebajikan teks Quran, yang mana Allah berkata, kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan bagi orang-orang mukmin, Surah 63 ayat 8. Oleh karena itu, otoritas non-Muslim atas seorang Muslim tidak sesuai dengan kedua ayat tersebut, mengingat orang Muslim harus tunduk dan taat kepada siapapun yang berkuasa atas dirinya. Sehingga dengan demikian, orang Muslim menjadi lebih rendah daripadanya, dan ini tidak boleh terjadi pada orang Muslim. Dr. Salih Al-Sadlan, Profesor Syariah di School of Islamic Law, Riyadh, mengutip ayat-ayat yang sama, dan menambahkan bahwa tidak boleh seorang kafir, dalam hal ini orang Kristen, berwenang atas orang Muslim, apakah itu dalam sektor pribadi maupun publik. Tindakan semacam itu, mengandung penghinaan terhadap orang Muslim, dan meninggikan orang kafir, Kristen. Orang kafir ini akan mengeksploitasi posisinya, untuk merendahkan dan menghina orang-orang Muslim, yang bekerja di bawah pemerintahannya. Dianjurkan agar si pemilik perusahaan, bertakwa kepada Allah, dan hanya memberi wewenang pada orang Muslim terhadap orang Muslim lainnya. Juga, pemerintah harus menetapkan,
bahwa seorang kafir tidak boleh menjabat, apabila ada seorang muslim yang dianggap mampu untuk memberi perintah. Nasihat kami kepada para pemilik perusahaan, adalah agar memindahkan orang kafir ini, dan menggantikannya dengan orang muslim. Dalam tanggapannya, Dr. Fahd Al-Usaimi, profesor untuk studi-studi lanjutan di studi-studi mengenai Islam di Teachers College di Riyadh, mengemukakan bahwa orang muslim yang adalah pemilik perusahaan tersebut, harus mencari karyawan muslim yang lebih baik, daripada orang Kristen, si manajer, atau sama dengannya, atau bahkan tidak terlalu berkualitas, namun dapat dilatih untuk memiliki keahlian yang sama dengan orang Kristen tersebut. Tidak boleh seorang Kristen berkuasa atas orang muslim, oleh karena adanya bukti-bukti umum yang menegaskan superioritas orang muslim atas orang lain. Kemudian ia mengutip surah 63 atas 8 dan juga surah 58 ayat 22, sebagai berikut, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Usaimi mengklaim, bahwa berada di bawah otoritas, seorang Kristen akan memaksa orang Muslim untuk menyenangkan hatinya, dan merendahkan diri mereka sendiri terhadap orang kafir ini, dengan harapan agar dapat memperoleh sedikit dari apa yang dipunyainya. Sekali lagi, ini mengkonfirmasi bukti-bukti yang ada. Kemudian ia mengkaitkannya dengan kisah Umar ibn al-Khattab, Khalif yang kedua, yang kecewa dengan salah satu gubernurnya yang mengangkat seorang dhimmi sebagai bendahara, dan mengatakan, apakah rahim para wanita telah menjadi mandul, sehingga mereka hanya melahirkan orang ini? Kemudian Usaimi menambahkan, orang Muslim harus bertakwa kepada Allah dan saudara-saudara Muslim mereka, dan melatih mereka, karena kejujuran dan bertakwa kepada Allah adalah, sesungguhnya, dalam Muslim, berbeda dengan orang kafir, atau Kristen, yang sesungguhnya tidak jujur, dan tidak bertakwa kepada Allah. Apakah ini berarti bahwa seorang Kristen yang mempunyai bisnis, tidak dapat mempekerjakan seorang Muslim? Bahkan lebih buruk lagi, apakah ini berarti bahwa seorang dhimmi, walaupun ia mempunyai kualifikasi yang tidak tertandingi, tidak dapat diangkat untuk menduduki posisi yang tepat, di mana ia dapat melayani negaranya dengan segenap kemampuannya? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban. Kebebasan berekspresi. Maududi, yang lebih longgar daripada kebanyakan sarjana Muslim, memberikan sebuah opini yang revolusioner, ketika ia menekankan bahwa dalam suatu negara Islam, semua orang non-Muslim akan memiliki kebebasan nurani, opini, ekspresi, dan berkumpul, sama seperti yang dinikmati oleh orang-orang Muslim, tunduk kepada batasan-batasan seperti yang diberlakukan oleh hukum kepada orang Muslim. Pandangan-pandangan Maududi tidak diterima oleh kebanyakan mazhab hukum Islam, terutama berkenaan dengan kebebasan berekspresi, seperti mengkritik Islam dan pemerintah. Bahkan di negara seperti Pakistan, tanah air Maududi sendiri, adalah ilegal jika mengkritik pemerintah, atau kepala negara. Banyak tahanan politik yang dipenjarakan di Pakistan, dan di banyak negara Islam. Di sepanjang sejarah, kecuali dalam beberapa kasus, bahkan orang Muslim pun tidak diberi kebebasan untuk mengkritik Islam, tanpa mendapatkan penganiayaan, atau hukuman mati. Apalagi bagi seorang dhimmi, ia tidak dapat lolos begitu saja setelah mengkritik Islam. Dalam pernyataan Maududi, istilah batasan-batasan didefinisikan secara kabur. Jika hal itu didefinisikan secara harfiah, kamu akan menemukan, dalam analisa akhir, hal itu mengontrol ketat dan membatasi kritik apapun terhadap iman Islam dan pemerintah. Lebih jauh lagi, bagaimana kaum dhimmi dapat mengekspresikan aspek positif dari agama mereka, jika mereka tidak diizinkan untuk menggunakan media, atau mengiklankan diri di radio atau televisi? Barangkali yang dimaksudkan oleh Maududi, dengan pandangannya untuk mengizinkan kebebasan seperti itu kepada kaum dhimmi, hanyalah untuk kalangan mereka sendiri. Jika tidak demikian, mereka harus tunduk kepada hukuman. Namun, orang-orang Muslim diizinkan, berdasarkan syariah, untuk menyebarkan keyakinan mereka di antara semua sekte religius, tanpa ada batasan-batasan. Orang Muslim dan kaum dhimmi. Hubungan antara orang-orang Muslim dengan kaum dhimmi dibagi dalam dua kategori, yaitu apa yang dilarang atau diharamkan, dan apa yang diperbolehkan. A. Yang dilarang. Seorang Muslim dilarang untuk 1. Meniru pakaian dan tingkah laku kaum dhimmi. 2. Menghadiri perayaan-perayaan kaum dhimmi, atau mendukung mereka dalam hal apapun, yang dapat memberi mereka kuasa atas orang Muslim. 3. Menyewakan rumahnya, atau menjual tanahnya, untuk pembangunan gereja, biara, toko minuman, atau apapun yang dapat menguntungkan keyakinan kaum dhimmi. 4. Melakukan pekerjaan apapun bagi kaum dhimmi, yaitu pekerjaan yang akan menguntungkan keyakinan mereka, seperti membangun gedung gereja. 5. Memberikan sumbangan bagi gereja atau biara. 6. Membawa bejana apapun yang berisi anggur, bekerja di tempat yang memproduksi anggur, atau mengangkut babi.
7. Menyebut kaum dhimmi dengan gelar atau sebutan, misalnya tuan. B. Yang diperbolehkan. Seorang muslim diperbolehkan untuk 1. Mendukung kaum dhimmi secara keuangan, memberikan uang yang tidak akan digunakan untuk melanggar hukum Islam, seperti membeli anggur atau daging babi. 2. Memberikan hak beli, yaitu prioritas dalam membeli properti, kepada tetangganya yang dhimmi. Kelompok Hanbali tidak setuju akan hal ini. 3. Memakan makanan yang disediakan oleh para ahli kitab. 4. Menghibur kaum dhimmi yang sedang sakit, atau sedang berduka cita. Orang muslim juga diizinkan untuk menghantar dan mendampingi di upacara penguburan di pemakaman, tapi ia harus berjalan di depan peti mati, bukan di belakangnya, dan ia harus pergi sebelum jenazah dimakamkan. 5. Memberi ucapan selamat pada kaum dhimmi atas pernikahan, kelahiran seorang anak, kembali dari perjalanan panjang, atau sembuh dari sakit penyakit. Namun demikian, orang muslim diperingatkan agar tidak mengucapkan perkataan apapun, yang menandakan penerimaannya terhadap keyakinan kaum dhimmi, misalnya mengucapkan selamat Natal atau selamat Paskah. Kesimpulan. Studi ini menunjukkan kepada kita, bahwa orang-orang non-muslim tidak dipandang sebagai warga negara oleh negara Islam manapun, sekalipun mereka adalah penduduk asli negeri itu. Jika mengatakan sebaliknya, adalah sama dengan kebohongan. Keadilan dan kesetaraan menuntut agar orang Kristen di Pakistan, Melanesia, Turki, atau Arab, harus diperlakukan sama seperti warga negara lainnya di dalam negaranya sendiri. Mereka berhak menikmati hak istimewa yang sama sebagai warga negara, tanpa memandang afiliasi religiusnya. Mengklaim bahwa Islam adalah agama yang sejati, dan menuduh agama-agama lain sebagai kafir, adalah pelanggaran sosial, religius, dan legal, terhadap para ahli kitab. Orang-orang Kristen percaya, bahwa agama mereka adalah agama yang sejati dari Tuhan, dan Islam itu bukan. Apakah ini berarti bahwa Inggris Raya, yang dikepalai oleh seorang ratu, kepala gereja Anglikan, harus memperlakukan warga muslimnya sebagai warga negara kelas 2? Terlebih lagi, mengapa orang-orang muslim di Barat, menikmati semua kebebasan di Barat, yang diperuntukkan bagi semua warga negara negeri itu, sedangkan negara-negara muslim, tidak mengizinkan orang-orang Kristen yang adalah penduduk asli, untuk menikmati kebebasan yang sama? Orang-orang muslim di Barat membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan pusat-pusat pendidikan, dan mempunyai akses kepada media, tanpa ada larangan apapun. Dengan terang-terangan, mereka mengiklankan aktivitas mereka, dan diizinkan untuk mendistribusikan bahan-bahan mengenai Islam dengan bebas, sedangkan orang-orang Kristen yang adalah penduduk asli di negara Islam, tidak diizinkan untuk melakukan hal itu. Mengapa orang-orang Kristen di Barat, diizinkan untuk memeluk agama apapun yang mereka inginkan, tanpa dibayangi penganiayaan, sedangkan orang yang memilih untuk memeluk agama lain di negara Islam, dipandang sebagai seorang yang murtad, dan harus dibunuh, jika ia tetap dalam kemurtadannya? Pertanyaan-pertanyaan ini, dan juga yang lainnya, silahkan kamu renungkan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.